Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, salat adalah tiang agama dan merupakan identitas bagi seorang muslim. Perintah salat tidak bisa ditawar dan berlaku bagi setiap muslim dalam kondisi dan keadaan apapun, meskipun dalam keadaan perang sekalipun, atau sedang bepergian, sakit ringan, atau bahkan sakit berat. Begitu pentingnya perintah salat ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap langsung ke hadiratnya guna menerima perintah salat 5 waktu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 78 hingga ayat 79, dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dari ayat tersebut menerangkan 5 waktu salat. Tergelincir matahari untuk waktu salat zuhur dan asar, gelap malam untuk waktu maghrib dan isya. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, jika kita memperhatikan waktu-waktu salat, maka akan bisa dipahami betapa terdapat rahasia besar yang terkandung di dalam penentuan waktu-waktu salat yang dilakukan oleh seluruh muslim di dunia. Yang pertama, waktu subuh. Di waktu subuh ini udara masih sangat bersih. Gas ozon atau O, yaitu salah satu tambalan oksigen, akan turun ke permukaan tanah pada waktu subuh, kemudian naik seiring dengan terbitnya matahari. Gas ozon ini memiliki pengaruh yang sangat baik untuk organ saraf serta dapat mengaktifkan kinerja otak dan otot. Di saat matahari terbit, cenderung kemerah-merahan, merupakan awal naiknya kadar hormon serotonin dan endorfin. Juga terjadi kenaikan kadar hormon alsirtonin. Hal ini membuat tekanan darah mengalami kenaikan, sehingga aktivitas dapat dijalani dengan penuh tenaga dan semangat. Jadi antara pukul 6 pagi sampai dengan jam 9 pagi adalah waktu yang sangat produktif, bukan waktu untuk tidur. Lalu yang kedua, waktu zuhur. Saat matahari dan panas terik di siang hari, kondisi tubuh akan mulai letih. Dengan sholat zuhur,
berarti kita telah melakukan aktivitas yang penting. Pertama, penenangan diri setelah meningkatnya hormon adrenalin di akhir pagi. Yang kedua, penenangan diri dari seksualitas karena hormon estrogen dan testosteron di waktu ini akan mencapai puncaknya. Yang ketiga, penenangan dari rasa tegang yang ditimbulkan dari rasa lapar. Lalu yang ketiga, waktu asar. Saat ini hormon adrenalin meningkat sampai ke puncaknya. Maka ini adalah beban berat untuk jantung. Maka waktu ini sangat berat sekali untuk tubuh kita. Dan jam kerja biasanya sudah akan berakhir di waktu ini. Dan kondisi tubuh sudah mulai lelah. Dengan sholat asar, seseorang menghentikan semua pekerjaannya untuk menenangkan diri. Hal ini sangat bermanfaat untuk menghindari dampak memuncaknya hormon adrenalin. Yang keempat, waktu maghrib. Ketika matahari terbenam, pembagian hormon melatonin, yaitu hormon peremajaan, meningkat karena mulai masuknya waktu gelap, sehingga mulai muncul rasa kantuk dan malas. Dalam momen nikmatnya bersantai ini, diberhentikan sejenak untuk melakukan ketaatan sholat. Ini merupakan proses penundukan terhadap hawa nafsu. Lalu yang kelima, waktu isya. Waktu perpindahan dari waktu yang penuh aktivitas ke waktu istirahat. Dari dominasi organ urat saraf aktif menuju dominasi saraf penenang. Produksi melatonin mencapai titik sempurna. Rasulullah SAW mensunahkan mengakhirkan sholat isya sampai menjelang tidur agar perpindahan dari kesibukan ke istirahat bisa berjalan secara pelan dan penuh ketenangan. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, adapun waktu-waktu sholat tersebut sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya di Quran surat An-Nisa ayat 103. Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.